Bapak Ibu guru serta anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mengadakan simulasi kaitannya dengan evakuasi bencana. Bencana itu banyak, tapi yang akan kita simulasikan adalah terkait dengan gempa. Kalau tsunami tidak relevan di kita ya, karena kita ini sudah ada di ketinggian mungkin aman ya, 300 meteran dari permukaan laut aman kita. Tapi untuk gempa itu terjadi di mana saja. Untuk itu anak-anak semuanya, kita perlu memiliki kesadaran dan kewaspadaan atas bencana. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, dari posisi tempat duduk, kita harus senantiasa waspada ketika terjadi bencana. Contohnya gimana? Kondisi meja satu dengan meja yang lain ini belum aman untuk gempa. Karena apa? Berdua berdiri. Nah, ini ketika digeser sedikit ke belakang, kalian masih belum nyaman untuk bersembunyi di balik meja. Nah, untuk itu berdiri. Semuanya berdiri. Yang paling depan mejanya dimajukan. Semuanya. Kursinya dimajukan juga. Yang paling belakang kursinya dibelakangkan. Yang paling belakang. Coba, ketika kamu duduk dari kursi kamu belakangkan, kamu supaya bisa duduk gimana? Ini disatar kalau kita berdua bisa nyaman. Nah, berarti porsinya belakang. Baru mejanya boleh diterima juga. Kamu duduk gimana? Coba duduk. Nah, nyaman ya. Berarti mejanya baru boleh dimajukan. Duduk di bawah. Baru porsinya di baru masuk sini. Semuanya diurutkan yang ini posisinya. Silakan. Oke. Sekarang kursi kamu majukan hingga kamu nyaman duduk. Kursinya dimajukan, tapi mejanya jangan didekatkan. Oke. Seharusnya posisi belajaran macam ini. Sehingga ketika ada gempa kamu cukup berdiri, kursinya ditatap memburi, Anda duduk berlindung di balik meja. Itu tempat duduk. Yang kedua, pintu. Nih. Ketika pembelajaran tetapi ingin menutup pintu, lebih baik tidak dikunci. Ya. Kemudian posisi pintu seharusnya kalau desain rumah, utamanya untuk fasilitas umum, adalah seperti ini, membukanya keluar, bukan ke dalam. Tapi kalau rumah kemana? Yang tahu yang tahu kan kamu ya. Seharusnya kalau siaga bencana, pintu itu bukanya ke luar. Tapi karena di rumahmu hanya kamu dan beberapa orang, mungkin tidak jadi masalah. Tetapi kalau ini harus dibikin lebar dan tidak usah dikunci. Kalau memang ditutup, baru kemudian kalau ada bencana dibuka bebas. Itu ya. Ini kaitannya dengan waspada bencana dengan menjaga kondisi fasilitas di sekitar kita. Sekarang adalah kalau terjadi gempa, apa yang akan dilakukan? Berlari? Boleh berlari. Tetapi kalau gempanya besar, kemudian untuk berlari mungkin tidak memungkinkan, maka yang perlu dilakukan adalah Anda segera berlindung. Apa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah kepala. Kalau pakai helm, ya, helmnya ini sudah
sudah agak melindungi, paling tidak kalau cuma kejatuhan ini aja aman ya. Tapi kalau tidak pakai helm, itu kepala harus terlindungi oleh tangan kita. Mana yang perlu dilindungi? Bagian atas dan bagian ini ya. Bahkan kalau simulasi itu tapi uangnya gitu ini ulama tenang. Oke, dilindungi atasnya sambil apa? Tetap waspada dari yang ada di sekitarnya. Adakah yang akan jatuh, adakah yang akan roboh, kita dilindungi. Tetapi kalau kita ada meja macam ini, maka sebenarnya cukup Anda berdiri ya. Berdiri atau intinya menggerakkan kursi itu ke belakang kamu. Coba disimulasikan. Misalnya saya bobo misalnya, berdiri apa Pak? Gempa. Berdiri lagi, duduk lagi, duduk biasa lagi. Pikir juga keamanannya. Intinya apa? Kenapa kamu sembunyi di sini tadi? Tidak harus sudah di bawah meja sepenuhnya. Pokoknya kamu terlindungi oleh ini dan ini. Kalau ini jatuh masih tertahan oleh meja ini, sehingga tetap kamu harus waspada keamanan di sekitar. Ketika begitu, apa yang harus Anda lakukan? Mungkin ada benda-benda yang berharga kamu, fisik gerombong, putih, ya. Maka termasuk posisi tas itu harus senantiasa waspada bencana. Ketika pembelajaran itu yang dikeluarkan apa, yang sudah harus aman di tas apa. Sehingga ketika terjadi bencana sambil tadi tasnya dirage di benda yang berharga segera masukkan tas, jadi cangklek. Setelah itu Anda siap-siap untuk lari keluar ruangan. Ya, keluar ruangan. Arahnya kemana? Sesuai jalur evakuasi. Kamu menuju bawah. Terus semuanya berkumpul di halaman tengah, halaman upacara. Paham? Paham ya? Yang kedua, kamu suruh kursinya belakang, kamu bawa tasnya di mana? Siap-siap. Baru ini ada komando keluar, ya. Kita amankan diri keluar gitu. Baru lari. Tapi perlukan hati-hati ketika lari, jangan lari. Tetap memikirkan keamanan dirinya dan orang lain. Jangan sampai dia memikirkan yang ini orang itu. Ya, maka harus misalnya ini selesai dulu, baru ini. Selama ini belum selesai, yang ini tadi tetap amankan diri di bawah sini. Tergantung keselamatan kalian. Kalau ada gempa, siapa yang keluar dulu? Boleh kabel layu, bobo, ngabluk kayak gini kabel. Gitu? Mana yang dulu? Sini. Selama yang sini masih proses lari, kalian tetap mengamankan diri di sela-sela meja. Paham? Coba ya. Tapi orang sampai lari. Larinya nanti baru saat kita pulang. Oke. Jalan. Ya, tasnya dibedakan biasa. Awas, coba. Monggo Bapak Ibu ke kelas lain untuk beristirahat.
anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Tulaan, pada hari ini Sabtu tanggal 26 April tahun 2025 kita adakan simulasi siaga bencana. Ini penting bagi kita karena apapun itu yang nomor satu adalah keselamatan. Betul ya? Untuk saat ini kita simulasikan gempa. Kenapa ini perlu disimulasikan? Karena kita biasa di dalam kelas dalam jumlah banyak, ketika kita tidak memiliki kewaspadaan gempa, itu bisa fatal. Untuk itu, dalam rangka waspada gempa, maka semua daya dukung kita harus kita siagakan. Tadi di kelas sudah kita simulasikan supaya kita itu aman tempat duduk kita, maka jaraknya diatur supaya kamu bisa berlindung di bawah mebeler. Termasuk sebenarnya parkir kamu, ya. Kalau di sini memang tidak begitu masalah, tapi kalau sudah di dataran rendah seperti Pacitan, kalau di sana siaga tsunami, maka termasuk memparkirkan kendaraan harus diperhitungkan. Parkir itu hendaknya menghadap ke jalan. Kalau kalian kan masih menghadap itu ya, keliru sebenarnya. Seharusnya langsung diarahkan supaya secepat-cepatnya kalau keluar itu adalah hadapnya kemana. Itu harus dipertimbangkan. Termasuk di tempat-tempat ibadah, gitu ya, di masjid, itu upayakan kok sepatu atau sandal itu menghadap keluar. Sehingga kalau terjadi tsunami misalnya atau gempa misalnya, sehingga kalau pakai langsung pakai lari, tidak perlu balik. Nah, ruwet itu bisa jadi kejengkang oleh orang lain. Paham ya? Itu namanya kewaspadaan bencana dan itu harus melekat pada kalian dimanapun. Terus seiring dengan itu juga kalian harus tahu dari tubuh kita ini yang vital ya adalah kepala. Karena memang pusat koordinasi itu kepala. Kalau kepala itu sampai gagal otak bisa fatal. Ya. Makanya lindungi kepala. Apapun yang digunakan untuk melindungi. Kalau tidak ada sama sekali maka tangan kita. Terus sambil mengamankan kalian harus cari tempat yang aman. Ya contohnya ini di titik kumpul, ini aman. Tidak mungkin kejatuhan atau apa. Aman. Kalau di depan kelasmu mungkin kamu lari ke tempat taman itu mungkin aman, yang penting tidak kerubuhan. Tapi jangan dekat pagar, ya pagar itu tidak aman. Kelas 9 B, C itu tidak aman, ya kan retak itu. Makanya harus waspada. Kalau bencana harus bagaimana menyelamatkan diri. Paham sampai sini? Terima kasih atas perhatiannya. Saya itu cukup. Mohon maaf atas segala kurangannya. Tidak ada yang cedera ya? Tidak. Terima kasih. Mohon jadi perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.